Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini kita dibikin terkaget-kaget dengan beredarnya video dari Yusuf Mansur yang mengatakan dia menjadi imam di Masjidil Haram. Imam yang dia maksud itu adalah imam sholat wajib bersama jamaah di seluruh dunia. Jadi bukan imam sholat sunat misalnya nih, sholat sunat bersama jamaahnya, atau dia membawa jamaah terlambat masuk Masjidil Haram lantas dia jadi imam, itu bisa. Tapi kalau imam Masjidil Haram yang dia maksud menggantikan Syekh As-Sudais, itu kita perlu bertanya, kapan itu? Tahun berapa? Bulan apa? Kemudian dalam sholat apa? Biar bisa ditelusuri rekaman videonya. Karena imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu direkam semua. Sholat apa, tanggal berapa, jam berapa. Jadi ketika ditelusuri jejaknya dengan mudah bisa ditelusuri. Nah, Yusuf Mansur menjadi imam. Menjadi imam di Masjidil Haram. Ini bukan orang nggak boleh menjadi imam di Masjidil Haram, tapi dengan peraturan yang berlaku di Arab Saudi, maka untuk menjadi imam itu ada syarat-syarat. Memang dulu orang Indonesia pernah juga menjadi imam tetap di Masjidil Haram. Misalnya di era sebelum Saudi mengkonsolidasi kekuasaannya di dua kota suci itu mungkin sekitar sebelum tahun 1926, ketika ayah Buya Hamka dan pamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu ada orang Indonesia jadi imam Masjidil Haram. Tapi setelah itu tidak kedengaran lagi, paling ya menjadi guru di Masjidil Haram, misalnya Syekh Yasin Al-Padangi. Dan terakhir kita dengar ada Dr. Firanda, ya, Dr. Firanda juga menjadi guru, ya, semacam halaqah di Masjidil Haram. Tapi kemudian Yusuf Mansur tidak mau kalah, katanya menjadi imam di Masjidil Haram. Maka kita, biar orang lain tidak menganggap ini sebuah dagelan apa lagi gitu, maka Yusuf Mansur atau pengikut-pengikutnya yang percaya perlu menjelaskan kapan gitu, biar kita bisa bertanya ke pihak berwenang di Arab Saudi. Tentu ada videonya dia sedang menjadi imam. Sholat zuhur asarkah, atau ketika sholat jahar yaitu sholat maghrib, isya dan subuh, atau sholat apa gitu. Karena untuk menjadi imam di Masjidil Haram untuk saat ini nih, itu syarat pertama itu adalah harus disetujui oleh Hayatul Kibaril Ulama, lembaga ulama-ulama besar di Haramain. Hayatul Kibaril Ulama fi Haramain, yaitu di Makkah dan Madinah, itu harus merekomendir. Yang kedua, itu harus disetujui oleh Darul Ifta wa Ta'lim, lembaga fatwa ya dan pengajaran di Saudi Arabia, itu harus menyetujui. Sudah itu al-muwafaqah minal muhafazah atau minal muhafiz fi Haramain, jadi persetujuan dari kegubernuran atau gubernur di dua kota suci itu. Dan terakhir atau taufik minal mufti, lalu wazir su'un diniyah wal awqaf, ya, wazir urusan Islam dan wakaf. Dan terakhir baru ada persetujuan dari raja. Nah, tiba-tiba Yusuf Mansur, karena katanya kenal dengan Syekh Sudais, bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Karena begitu dia lihat oleh Syekh Sudais disuruh jadi imam. Secara administratif itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Karena Masjidil Haram loh, taruhannya ke seluruh dunia. Maka dibuat syarat yang demikian rupa, maka yang menjadi imam di Masjidil Haram itu
orang-orang yang sudah diakui kealimannya oleh para ulama di dua kota suci itu. Karena seorang imam di Masjidil Haram tidak boleh berkhutbah itu sembarang, nggak boleh. Apalagi tiba-tiba Mansur katanya jadi imam gitu. Orang Arab Saudi sih terkaget-kaget dan terheran-heran, apa bisa gitu. Karena para pemirsa, dalam dunia Islam kita lihat imam atau khatib di masjid itu, kalau kita namanya nih dia tuh pegawai negeri. Kalau sekarang ASN gitu. Pegawai negeri, pegawai kerajaan, jadi nggak bisa sembarangan tiba-tiba orang nyelonong gitu. Hal yang sama juga diikuti oleh Malaysia. Di Malaysia saya ada saudara, itu dia untuk memberikan ceramah di sana itu dia ada namanya tauliah dari mufti kerajaan gitu. Dia mendapat izin atau ijazah dari mufti, baru dia boleh berceramah, dan dia digaji oleh negara setiap bulan. Dia seperti pegawai negeri kita lah gitu. Hal yang sama juga di Brunei. Mana ada orang tiba-tiba datang ke Brunei bisa jadi imam, bisa jadi khatib gitu. Apalagi ini Masjidil Haram, nggak mungkin ada itu. Nah, karena itu tolonglah biar tidak jadi cerita-cerita komedi gitu. Ini masalah agama ini, Pak Isu Mansur. Biar nggak jadi komedi, bahan tertawaan orang. Ya ceritakan kapan Anda menjadi imam di Masjidil Haram dan sholat apa gitu. Kalau sholat sunat, karena datang terlambat masuk Masjidil Haram bawa jemaah umroh gitu. Lantas sholat rame-rame dengan jemaahnya lantas menjadi imam. Itu mah nggak disebut imam Masjidil Haram itu. Yang dimaksud imam Masjidil Haram itu imam dibagi seluruh jemaah masjid, tentu para sholat wajib. Ya kapan gitu, sholat wajib. Bukan datang salam terlambat bawa jemaah, itu tidak disebut imam. Kalau itu semua orang bisa, suami istri masuk Masjidil Haram, dia datang sholat sunat, bisa terjadi gitu. Tapi kalau sholat wajib itu tidak pernah lagi ada, kecuali orang-orang yang bermukim di Saudi dan di SK-kan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa dia itu imam. Kalau sudah nggak bisa gitu, dia sakit atau beralang, ada di belakang itu imam-imam yang lain, kalau nggak salah tuh 6-7 orang. Bahkan orang tuh untuk bertemu dengan imam saja di dalam masjid itu nggak bisa, dikawal oleh pengawal. Nah ini sekarang Mansur dipersilakan jadi imam oleh Sudes, dimakmumi oleh umat Islam seluruh dunia. Itu kapan gitu? Tahun berapa? Bulan apa? Sholat apa? Kalau ke tahun bulannya kita gampang untuk menelusurinya karena semua ada di YouTube. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Mansur tidak lagi menebar-nebar kebohongan karena semua jejak rekod kita akan terekam dengan baik dan semua orang bisa mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.